Pak Mispan. Waalaikumsalam Bu Faiz. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, meskipun mendung ini sehat. Iya. Meskipun banyak Nggih. aktivitas ya Pak ya. Nggih, bener sekali Bu. Iya. Pak Mispan, ini mumpung kita ketemu ini ya, kita ngobrol-ngobrol. Nggih Bu. Sepertinya Pak Mispan ini kelihatannya resah, mungkin ada yang bisa dibicarakan atau disampaikan kepada saya. Barangkali mau ngobrol apa yang terjadi pada diri Pak Mispan. Nggih Bu. Biasa sih sebenarnya sebagai seorang guru ini menghadapi satu masalah, tapi ini agak unik Bu, kejadian di sekolah saya ini. Oh iya Pak. Jadi Iya kan tertarik ini saya. kebetulan saya ini kan Bu. Pas di sekolah yang baru langsung jadikan wali kelas. Iya. Iya. Berarti dengan Pak Mispan sebagai wali kelas baru, sebagai orang baru di sekolah tersebut, mestinya banyak sekali perbedaan yang terjadi Pak. Mungkin permasalahan yang muncul pun juga pasti ada itu Pak. Ya, begitulah Bu. Ini kan sebenarnya ada ini Bu. Saya itu kan sebagai wali kelas itu mendapati ada seorang siswa ini Bu. Seorang siswa yang kayaknya enggak kerasan di kelas sampai saya beberapa kali masuk, bahkan ini juga ada informasi dari guru-guru itu. Anaknya itu senengnya di luar saja itu Bu. Waduh. Spesial sepertinya ya Pak anaknya. Nah ya itu. Sehingga dari itu saya mencoba ini Bu. Pertama karena saya juga sebagai orang baru, ya dipasrahi megang satu kelas, terus kemudian hadir satu permasalahan, ya naluri saja saya harus mencoba mencari informasi ya ke rekan-rekan guru, juga ke BK, terus gitu ya, juga Pak, ke teman-teman si anak spesial. Kalau menurut saya itu sangat spesial ini si anak ini. Iya ya Pak. Dengan Pak Mispan mencari tahu dari guru-guru atau bahkan guru BK Pak ya di sana ya, atau bahkan dari anak-anak yang kelihatannya yang biasa berteman dengan dia itu, kira-kira apa yang Pak Mispan peroleh? Setelah saya mencoba mencari informasi dan memang cukup mencengangkan kalau bagi saya itu. Dan ini katanya informasi yang saya dapat itu kejadian sudah mulai dari kelas 8 itu loh Bu. Nah, terus akhirnya saya coba cari tahu ke temannya. Yaitu karena merasa enggak ada teman katanya. Enggak ada teman, teman akrabnya itu ada di kelas yang lain. Jadi kalau misalnya pas pelajaran itu pinginnya ya ke kelas yang ada teman akrabnya di waktu kelas 8-nya itu. Oh, jadi siswa Pak Mispan ini memiliki teman akrab tapi di kelas lain, tidak satu kelas dengan anak itu ya Pak ya? Tidak. Nah, akhirnya kan saya juga ingin tahu yang sebenarnya Bu, tidak hanya informasi dari Bapak Ibu guru, dari BK. Akhirnya saya cobalah mendekati si anak yang spesial itu. Saya tanyakan, ini gimana Le kok sampean enggak pernah masuk ke kelas itu kira-kira apa? Ya jawabannya sepertinya hampir sama dengan yang saya dapatkan dari itu Bu. Dari BK, dari guru dan teman-teman. Ya itu tadi, karena merasa enggak punya teman gitu Bu. Enggak punya teman, ya pinginnya ya tetap bersama dengan teman akrabnya yang saat ini berbeda kelas. Jadi seperti itu. Dari pendekatan Pak Mispan pada siswa tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Mispan lakukan Pak? Nah, ini kan kita
mencoba mencari solusi Bu ya, saya Iya. berpikiran gini, mesti ada sesuatu yang bisa membuat anak ini, mau ndak mau, jadi mau ndak mau itu ada di dalam kelasnya. Karena ini, kaitannya juga dengan kurikulum Bu. Jadi saya Mmm. harus bicara juga dengan kurikulumnya, Iya. saya coba ya istilahnya mengajukan alternatif lah. Iya. Misalnya anaknya ini gimana kalau seandainya waktu pembelajaran ini Mhm. ada di kelas yang ada teman akrabnya. Tapi Iya. tentunya ini kan juga kaitan dengan administrasi tuh, Bu. Nggak Iya, betul semudah itu, Pak. kita, "Ya Iya. silakan langsung masuk ke kelas yang kamu suka." Lah ini nanti kalau misalnya itu diizinkan, eee, ya tentu akan bikin ini iri yang lain, karena Iya, sebenarnya betul tidak itu, Pak. hanya anak yang saya di wali kelas itu, Bu, sebenarnya ada beberapa anak, kasusnya ya sama. Jadi, nggak Mmm. punya teman akrab, jadi seperti itu. Iya. Nah terus, itu yang cara yang pertama. Yang kedua itu, karena ini kebetulan di pertengahan semester itu kan ada Iya. penilaian tengah semester. Iya. Jadi, ya tentunya dengan penilaian tengah semester mau tidak mau, anak ini ya akan ikut ujian, karena Iya. biasanya memang informasi yang saya dapat itu kalau pas ujian saja Bu, masuknya itu anak ini. Nah, Oh, dengan gitu. adanya oke, jadi pas ada Betul-betul ujian unik berarti padahal anaknya, ya Pak, itu, ya? kalau pas hari-hari biasanya itu mesti ada di luar Bu. Ada Oh, satu contoh yang iya. kemarin saja yang, ketika ada kegiatan kerja bakti itu, ya kita minta, "Ayo Mas ini dibersihkan." Itu sangat cekatan kalau kaitannya dengan Mmm. fisik, Oh, anak ini begitu. cekatan sekali. Tapi kalau Iya. disuruh masuk ke pembelajarannya agak sulit. Nah, makanya Iya. dengan adanya PTS, penilaian tengah semester ini, ya harapan saya sih dalam 1 minggu ini karena akan mulai membiasakan diri, bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan ada efek itu, Bu. Ada Mmm. efek pada si anak yang spesial ini, oh Iya. ternyata ketika di dalam kelas itu juga ada teman-teman yang akrab, tidak Iya, hanya betul. waktu di kelas 8 punya akrab ini nanti tidak akan punya teman akrab yang lain. Nah, ini tentunya yang saya rencanakan, Bu. Jadi yang pertama tentunya saya harus ke kurikulum karena harus, koordinasi terkait dengan masalah administrasi. Iya, Yang kedua betul. tadi itu, mencoba untuk pelaksanaan PTS, ya Iya. dengan harapan mudah-mudahan selama 1 minggu berada dalam satu ruangan dengan anak-anak di kelas saya. Lah, anak spesial ini akhirnya nanti merasa nyaman dan merasa punya teman, jadi seperti itu. Iya. Berarti Itu rencana langkah saya, yang Bu. iya, rencana yang Pak Mispan ambil adalah koordinasi dulu dengan urusan kurikulum, Nggih, benar oke, sekali, nggih. kemudian ke pihak tata usaha karena kaitannya Ya, dengan administrasi ya, Pak, ya, betul memang betul sekali, data-data Bu. siswa memang bagian tata usaha yang tahu. Iya, Kemudian untuk Bapak kepala sekolah bagaimana, Bapak? yang terkait dengan ini, Bu. Terkait dengan rencana Bapak, apakah beliau juga akan Bapak istilahnya apa ya, butuh apa ya, Pak, ya namanya, butuh dukunganlah selain Iya, urusan kurikulum dan tata usaha, iya. apakah Bapak kepala sekolah juga Pak Mispan libatkan dalam menyelesaikan permasalahan Bapak? Nah, ini sementara saya ndak langsung anu, Bu, ndak langsung ke kepala sekolah. Oh, Ya ngaten. harapan saya pada tingkat, apa, urusan-urusan, Iya. rencana ini paling tidak, bisa terlaksana terlebih dahulu. Soal Iya. nanti bagaimananya tentunya kan ada evaluasi tuh, Bu. Iya. Tapi dengan satu harapan saya kayaknya yakin ini, kayaknya yakin ya harus positive thinking ketika, rencana ini saya laksanakan ada Iya. sisi positif yang mudah-mudahan nanti akan muncul setelah 1 minggu selesainya pelaksanaan penilaian tengah semester Iya, ini. betul. Tapi Iya. tentunya ya kita kita belum tahu seperti apa, tapi tetap saya punya keyakinan bahwa rencana ini nanti akan membuahkan hasil, seperti itu, Bu. Iya. Iya, amin amin. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Bapak rencanakan itu
dengan kolaborasi juga dengan para pihak di sekolah, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya, Pak, ya. Nggih, Nggih. mudah-mudahan lah. Ya Nggih. normal Bu Ais namanya juga guru memang seperti itu. Iya, memang itu sudah Banyak sekali istilahnya permasalahan. makanan sehari-hari kita ya, Pak, sebagai Iya, guru ya. nggih. Iya. Kemudian rencana berikutnya kapan dilaksanakan, Pak? Ini kalau saya dapat informasi tadi ini hari Senin ini sudah Ya. mulai Bu, sudah akan dilaksanakan PTS. Oh, kata. Nah ini, ya, baru tadi nih saya dapat Iya, info iya. dari kepala sekolah langsung dan juga Iya. dari guru bahwa PTS akan sudah dilaksanakan. Ya mudah-mudahan semakin cepat semakin baik lah. Amin, amin ya, Pak. Saya doakan juga mudah-mudahan Iya. lancar yang sudah Pak Mispan rencanakan dan membawa Nggih. hasil yang baik, Pak. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Ais. Iya. Iya. Eee, kiranya sampai itu dulu ya, Pak, ya, obrolan kita, Pak, ya. Nggih Bu, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa disambung lagi Bu. Iya, iya betul, Kabar Pak. baiknya Nanti tentunya. saya juga menunggu kabar dari Pak Iya. Mispan nanti bagaimana hasil dari rencana yang sudah Bapak laksanakan. Iya iya. Nggih Bu Ais, nggih. Disampun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam, Pak Mispan. Nggih, gimana ini kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Meskipun kehujanan beberapa hari ini tetap Iya, sehat. iya. Beberapa hari ini memang hujan nih, alhamdulillah nih tadi pas pulang nggak ada hujan Bu. Iya, Nggih. mendung-mendung. Ini Bu Ais, kita Iya, akan Pak. punya waktu yang terbatas ini Bu, Iya, hanya mungkin sekitar 30 menit untuk kita. iya. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sore hari ini Bu? Iya, Pak. Ini, Pak, dari kemarin itu saya tuh istilahnya apa ya, merenung gitu loh, Pak. Saya tuh Saya bingung. merenung. Merenung. Nggih, Ini terus. gara-garanya begini, Pak Pang. Saya itu diberi tugas Bapak Kepala Sekolah kemarin itu untuk membagikan lembar progres pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, itu ceritanya. Ah, Oke. dengan tugas itu, Pak, saya ikut galau ini, Pak. Karena ada Galonya? pesan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa rapot mutu sekolah kami itu posisinya merah awalnya, Pak. Dan Nggih. sekarang itu berubah menjadi oranye. Nah, Nah, berarti oranye peningkatan nggih, Bu, nggih. iya, oranye ini kalau dilihat kriterianya itu ada beberapa guru yang belum login, Pak, atau belum tuntas postesnya. Betul loh. Ini kalau sepengetahuannya Bu Faiz, ini ada teman-teman yang belum login, terus belum postes ini apa kira-kira kendalanya itu, Bu, ya? Nah, ini Tahunya Pak, Bu Faiz, nggih. dari lembar progres yang diberikan itu, di sana ada karena di pelatihan mandiri itu kan ada 10 topik, Pak, ya. Oh, Jadi nggih. Bapak Kepala Sekolah memberikan itu 10 topik ditulis di lembaran itu, kemudian ada kolom-kolomnya, kolom yang ada 3 kolom Pak Mispan itu. Di Oke. sana yaitu materi. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah melihat materi atau video pembelajaran atau topik pelatihan tersebut, maka diharapkan memberi tanda centang, Pak Pan. Oh, Kemudian nggih. kolom kedua itu tertulis postes Pak Mispan. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah melaksanakan postes dan bertanda hijau di PMM-nya, maka diharapkan memberi tanda centang juga, artinya tuntas. Nah, kolom yang terakhir ini Pak Pan yaitu aksi nyata. Nah, Nggih. di aksi nyata ini ternyata banyak Bapak Ibu guru yang belum tercentang. Nah, itu yang menyebabkan warna rapot sekolah kami itu oranye. Jadi ternyata begitu dicari-cari informasi, aksi nyata itu merupakan bagian dari postes. Nah,
dengan Bapak Ibu guru tidak menyelesaikan aksi nyata, maka kategorikan belum tuntas post-testnya Pak Pan. Itu. Nah saat lihat ada teman-teman yang belum menyelesaikan aksi nyata itu sebagai ibaratnya apa tadi ya, penanggung jawab ya? Iya. Nah itu Sebenarnya rasanya gimana Bu ya? Saya jadi penasaran, kenapa kok masih oranye kok padahal harapan Bapak Kepala Sekolah dan sekolah kami itu rapot mutu kami itu harusnya kuning atau hijau atau biru, bahkan yang terakhir itu hijau. Hijau itu kategorinya tuntas semua Pak Misbah. Tuntas semua. Gitu. Jadi saya apa ya ini ya yang bikin kok tetap saja oranye, kok enggak bisa jadi kuning atau jadi biru, ngaten Pak. Nah, itu setahunya Bu Faiz tentunya kan tahu teman-teman yang belum menyelesaikan itu kan gitu nih. Iya. Nah, itu terkendala apa ya kira-kira Bu? Iya. Apa IT-nya atau apanya? Atau karena lagi banyak tugas sehingga tidak bisa menyelesaikan singkat? Iya. Akhirnya dari lembaran yang dikumpulkan tadi Pak Pan ya, lembar progres Bapak Ibu guru, saya sempat lihat sebelum saya setorkan ke Bapak Kepala Sekolah. Dan saya tanya langsung, ada yang sama sekali belum, ternyata ada satu guru Pak Pan yang belum memasang aplikasi PMM di HP-nya. Nah, ini berarti kan belum login sama sekali, gitu loh. Jadi intinya meskipun hampir semua guru sudah melaksanakan pelatihan mandiri, tapi kalau ada satu yang belum login sama sekali dengan tidak memasang aplikasi, maka itu ternyata tidak bisa mengangkat teman-temannya yang tuntas itu Pak Pan. Dan itu kebetulan saya tanya guru BK-nya sendiri. Dan saya baru sadar bahwa guru BK di sekolah saya itu merangkap sebagai apa ya istilahnya kemarin yang ANBK itu loh Pak Pan, namanya Pak Proktor. Oh Proktor, oh ya nggih. Iya Pak. Proktor itu. Jadi beberapa hari sebelum ANBK, sebelum simulasi itu memang beliaunya sibuk, jadi tidak sempat pasang aplikasi PMM ngaten. Itu yang menyebabkan baru tahu itu dari lembar progresnya beliau. Nah setelah terus Bu? Kemudian saya tanya untuk Bapak Ibu guru yang aksi nyatanya belum sama sekali upload, kenapa ini? Saya tanyakan. Iya Bu Faiz, saya enggak bisa buat aksi nyatanya. Loh, enggak bisa bagaimana Pak, Bu? Saya tanya. Saya sebenarnya paham Bu, perintah tugasnya paham, tapi bagaimana cara membuatnya ini? Kok yang diminta file PDF, kok yang diminta video, padahal saya enggak bisa, ngoten loh. Akhirnya saya punya rencana ini Pak Pan. Itu Bu, itu yang setelah jenengan apa ya tahu duduk permasalahannya kan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMM di sekolah kan inginlah semua dari rekan-rekan Bu Faiz ini kan bisa menyelesaikan aksi nyatanya sehingga nanti ada perubahan di rapot mutunya kan gitu. Iya betul. Itu kalau boleh tahu rencananya seperti apa nggih Bu Faiz? Ini saya buat beberapa rencana ya Pak Pan. Ya mudah-mudahan aja berhasil dan harus berhasil memang. Menurut saya persoalan utamanya adalah para bapak ibu ini, guru yang di sekolah saya itu terkendala dalam pengetahuan IT-nya Pak Pan. Nah, dan menurut saya juga hal ini bisa diatasi dengan cara mereka berkolaborasi atau mau bertanya jawab kepada teman guru yang dipandang mampu lah Pak Pan dalam pengetahuan IT-nya. Contohnya misalnya ada bapak ibu guru yang sudah tuntas ya. Nah, sudah tuntas itu tapi karena beliaunya memang orang pendiam ya Pak Pan ya. Kalau tidak ditanya ya tidak menjawab. Gitu ya. Semangat berbaginya masih kurang. Iya. Jadi harapan saya bapak ibu guru yang punya kendala belum tuntas itu Mbok ya gitu loh Pak Pan. Bertanya kepada beliau gitu loh. Jadi apa istilah jemput bola lah Pak Pan.
Jadi Nggih. bertanyalah Bapak Ibu yang punya kendala. Misalnya jenengan lebih enaknya bertanya kepada Bapak si A, monggo, kepada Bapak si B atau Ibu C, monggo. Jadi yang menurut beliau-beliau ini sreg untuk ditanya, monggo silakan dilakukan. Maksud saya begitu, ngoten lho. Nggih. Jadi Nah dengan nggih, ya, harapan dengan bertanya pasti akan ada bimbingan ngoten lho, pasti akan ada berbagi ilmu mereka dari kepada yang dari belum teman-teman yang tuntas. sudah gitu ya? Iya, saya yakin begitu dan insya Allah permasalahan tersebut bisa diselesaikan menurut saya, gitu loh. Nggih 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 Dengan nggih. meminta bantuan kepada teman yang sudah tuntas, harapannya begitu Pak Pan. Nggih Kemudian yang kedua, nggih. sebenarnya Bapak Kepala Sekolah itu sudah memberikan, apa ya Pak, istilahnya kesempatan atau waktu dalam mengikuti pelatihan mandiri tersebut Pak Pan. Yaitu dengan cara seharusnya Nggih. jam mengajar itu 40 menit ya Pak Pan ya, itu kita dapat Mmm, dispensasi 10 menit. Dianu Akhirnya kita oh, bisa iya iya iya. mengajar hanya 30 menit per 1 jam Per 1 pelajaran. jam pelajarannya. Iya, jadi sisa waktu kita sambil menunggu absen pulang itu dimanfaatkan dalam menuntaskan pelatihan mandiri dalam PMM itu, Pak Pan. Nah, Mmm, ini harapannya juga dengan pemberian waktu tersebut, Bapak Ibu guru itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, dan harapannya begitu nggih nggih. supaya segera bisa merubah warna rapot kita, ngoten lho Pak Pan. Iya. Dari rencananya Bu Faiz tadi yang apa, teman-teman yang bisa berbagi, Iya, ilmu IT-nya, terus juga sudah ada apa, rencana kebijakan dari kepala sekolah yang memiliki iya, waktu 1 jam pelajaran iya, itu. betul. Nah, ini rencananya sudah bagus ini, Bu Faiz. Ini Iya, kira-kira kapan kapan dilaksanakan itu biar segera rapat mutunya jadi warna apa ya, hijau atau iya. biru ini? Nah, Gitu. sesuai dengan harapannya segera berubah, maka harus segera dilakukan ini Pak Pan. Iya, nggak Jadi ya boleh dalam nunggu-nunggu waktu minggu-minggu ini lagi Pak ya. Pan. Jadi dalam minggu-minggu ini Pak Mispan nanti saya akan mengajak urusan kurikulum ini. Sebenarnya kan juga Mmm, urusan kurikulum juga memegang peranan penting juga ini Pak. Saya ajak kurikulum ini menghadap Bapak Kepala Sekolah, terus saya oke. sampaikan rencananya, "Pak, bagaimana seandainya teman-teman guru itu kan banyak yang sudah tuntas. Jadi Iya, bisa biar membantu teman-teman yang belum tuntas." Karena nggih nggih. kendalanya ternyata dari lembar progres yang Bapak berikan itu banyak teman-teman yang belum bisa menyelesaikan aksi nyatanya. Dan kendalanya adalah pengetahuan Dari IT-nya. IT-nya. Iya, betul. Mmm, Jadi harapannya nanti biar Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru nanti di forum misalnya, iya. diberikan kesempatan Bapak Ibu yang memiliki kelebihan pengetahuan IT, mohon bantuannya untuk membimbing Bisa teman-teman membantu teman-temannya yang teman-teman yang belum iya iya. tuntas dalam menyelesaikan aksi nyata. Nggih. Karena Ngoten memang nggih, dari kepala sekolah kan sudah apa ya, mengambil kebijakan yang juga iya. sangat mendukung lah Bu ya, Iya, terhadap betul, Pak. pelaksanaan PMM. Karena memang untuk semuanya kepentingannya ini. Tapi memang kalau kita lihat itu Bu ya, kita lihat dari PMM apa, PMM itu topiknya juga banyak gitu kan nggih. Iya, betul. Terus modulnya juga banyak, bahkan ada yang mengatakan 3 sampai 9, setiap Iya, modul betul. ada Satu post-test, topik ya setiap iya, topik ada aksi nyata. satu topik ada Tentunya 8 nggih modul dan nggih, sebagainya, banyak. dari rencana-rencana yang Bu Faiz tadi, ya mudah-mudahan lah. Tapi ini tentunya saya masih penasaran Bu, mudah-mudahan nanti ada waktu lain, Iya, kita dapat melakukan coaching lagi, karena saya juga iya, penasaran ini dengan rencananya Bu Faiz ini, iya iya, Pak. apakah sudah terlaksana, terus kemudian nanti efek rapat mutunya menjadi berubah warnanya gitu. Iya, amin Oke, amin. terima kasih loh Iya Bu Ais, ini iya, waktu terima memang kita kasih. juga sangat terbatas Bu, mudah-mudahan Iya, nanti ke depannya apa yang Bu Faiz rencanakan itu amin. bisa berjalan dan mudah-mudahan
semangat berbaginya dari teman-teman yang memiliki kemampuan IT ini bisa terlaksana, sehingga Iya. nantinya bisa mengajak teman-teman yang saat ini masih belum tuntas Iya, di Pak. tugas LMS, terutama aksi nyatanya ini bisa Iya. selesai semua, sehingga Iya. nanti rapot mutunya bisa berubah warna menjadi yang Iya. lebih baik. Iya, Nggih nggih, Bu, amin nggih. amin, Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Mispan mau mendengar cerita Nggih. saya ini. Nggih, Walaupun sama-sama. iya, walaupun menyempat-nyempatkan ya Pak Mispan ya. Lah nggih, memang ada waktu juga terbatas hingga sangat meminit Iya. waktu. Nggih, itu Bu Faiz, sekali lagi saya terima kasih sama Bu Faiz sudah nyempetin waktunya untuk hari ini kita melaksanakan coaching. Ya mudah-mudahan Iya. sukses semua nggih Bu Faiz nggih. Amin amin, Bapak. Nggih Terima kasih nggih. doanya. Nggih. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam, Mbak Mispan.